Surahbil bin Amr, seorang pemimpin yang gagah dari suku Ghassanid, lahir di wilayah Syam pada masa ketika kekuatan Kekaisaran Bizantium masih menguasai sebagian besar kawasan Timur Tengah. Suku Ghassanid adalah suku Arab Kristen yang terkenal karena loyalitasnya kepada Bizantium, dan Surahbil sejak kecil telah terbiasa dengan budaya dua dunia, budaya Arab dari nenek moyangnya dan budaya Kristen Bizantium yang mendominasi kawasan tersebut. Sejak muda, Surahbil dididik dalam lingkungan bangsawan. Sebagai anak seorang pemimpin Ghassanid, ia diajarkan strategi militer dan politik serta nilai-nilai Kristen yang dianut sukunya. Wilayah Syam pada masa itu menjadi wilayah penyangga antara Kekaisaran Bizantium dan suku-suku Arab di selatan. Ghassanid sendiri berperan penting dalam menjaga perbatasan Bizantium dari ancaman suku-suku Arab pagan yang seringkali menyerang. Ketika Surahbil dewasa, tanggung jawab besar berada di pundaknya. Setelah ayahnya meninggal, ia diangkat menjadi pemimpin Ghassanid. Dengan karisma dan keahliannya dalam memimpin, ia berhasil memperkuat hubungan dengan Bizantium, memastikan wilayah yang dikuasainya tetap berada dalam pengaruh kekaisaran. Pada masa itu, Kekaisaran Bizantium sangat membutuhkan sekutu yang kuat seperti Surahbil untuk menjaga ketertiban di perbatasan yang selalu bergejolak. Namun, situasi mulai berubah ketika Islam mulai berkembang di Jazirah Arab. Berita tentang Nabi Muhammad dan ajarannya mulai sampai ke telinga para pemimpin Ghassanid, termasuk Surahbil. Pada tahun 629 Masehi, peristiwa penting terjadi. Nabi Muhammad mengirimkan seorang utusan bernama Al-Harith bin Umair untuk menyampaikan surat kepada para pemimpin Ghassanid, termasuk Surahbil, mengajak mereka memeluk Islam. Surahbil, yang merasa kekuasaannya dan keyakinan Kristennya terancam, merespons dengan tindakan tegas. Dengan marah, ia memerintahkan pembunuhan Al-Harith bin Umair, satu-satunya utusan Nabi yang dibunuh selama masa kenabian. Pembunuhan ini tidak hanya memperburuk hubungan antara Muslim dan Ghassanid, tetapi juga menjadi salah satu pemicu penting Perang Mu'tah, sebuah pertempuran besar yang akan menentukan nasib wilayah itu. Perang Mu'tah terjadi tak lama setelah pembunuhan Al-Harith. Pasukan Muslim yang dikirim oleh Nabi Muhammad di bawah komando Zaid bin Haritsah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawahah menghadapi tentara Bizantium dan sekutu mereka, termasuk pasukan Ghassanid. Meskipun pasukan Muslim kalah dalam jumlah, mereka bertempur dengan gagah berani. Ketiga panglima pasukan Muslim gugur dalam pertempuran ini, tetapi Muslim tetap bertahan, hingga akhirnya Khalid bin Walid mengambil alih komando dan menyelamatkan pasukan dengan taktik cerdiknya. Setelah pertempuran ini, kekuatan Ghassanid mulai melemah, dan ancaman dari pasukan Muslim semakin nyata. Surahbil yang sebelumnya merasa aman di bawah perlindungan Bizantium, mulai merasakan tekanan dari ekspansi Islam. Meskipun ia terus berusaha mempertahankan wilayahnya, kekuatan Islam yang dipimpin oleh para jenderal seperti Khalid bin Walid tak terbendung. Akhirnya, wilayah Syam jatuh ke tangan pasukan Muslim dalam serangkaian penaklukan yang sukses. Suku Ghassanid yang dulunya berjaya perlahan-lahan kehilangan kekuasaan dan pengaruhnya. Surahbil bin Amr, sang pemimpin yang pernah ditakuti, menyaksikan perubahan besar di tanah yang telah lama ia jaga. Kekaisaran Bizantium, meskipun kuat, tidak lagi mampu melindungi sekutu-sekutunya dari gelombang baru kekuatan yang datang dari Jazirah Arab. Surahbil bin Amr dikenang sebagai pemimpin Ghassanid yang terlibat langsung dalam salah satu konflik besar pertama antara dunia Arab dan Bizantium. Keberaniannya, meski pada akhirnya kalah, menjadi bagian dari sejarah besar transformasi wilayah Syam dari kekuasaan Kristen Bizantium menuju dominasi Islam. Surahbil bin Amr adalah salah satu pemimpin dari suku Ghassanid, sebuah suku Arab Kristen yang tinggal di wilayah Syam dan menjadi sekutu Kekaisaran Bizantium. Suku ini memainkan peran penting dalam sejarah awal Islam dan Bizantium, khususnya dalam interaksi dengan Nabi Muhammad dan para sahabat. Berikut beberapa tokoh dan peristiwa yang terkait dengan Surahbil bin Amr, pemimpin Ghassanid. Pertama, peristiwa surat Nabi Muhammad kepada Ghassanid. Pada suatu hari yang tenang di tahun 629 Masehi, di wilayah subur Syam yang diperintah oleh suku Ghassanid, seorang penguasa bernama Surahbil bin Amr duduk di istananya. Ia adalah pemimpin yang kuat, beragama Kristen, dan menjadi sekutu setia Kekaisaran Bizantium. Wilayah yang dikuasainya luas dan strategis, berperan penting sebagai benteng Bizantium di selatan untuk menahan serangan suku-suku Arab. Suatu pagi, sebuah kabar tiba dari gurun. Seorang utusan dari jauh mendekati benteng Ghassanid,
membawa pesan dari seseorang yang tidak biasa, seorang nabi dari Jazirah Arab, Muhammad, yang membawa ajaran baru bernama Islam. Utusan itu bernama Al-Harith bin Umair. Ia diutus oleh Nabi Muhammad untuk menyampaikan surat kepada Syurahbil bin Amr, sebuah undangan untuk menerima Islam. Syurahbil menerima kabar tentang kedatangan Al-Harith dengan rasa curiga. Di ruang utama istananya, Syurahbil duduk di atas kursinya yang megah, dikelilingi oleh para penasihat dan pengawalnya. Al-Harith berdiri di depannya dengan penuh hormat sambil memegang surat di tangannya. "Siapa yang mengirimmu?" tanya Syurahbil dengan nada dingin, tatapannya tajam, penuh curiga. "Aku Al-Harith bin Umair," jawab utusan itu dengan suara tenang. "Aku diutus oleh Muhammad bin Abdullah, Rasul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengirimkan surat ini untukmu." Syurahbil menatapnya sejenak, lalu mengambil surat itu. Ia membukanya perlahan dan mulai membacanya dengan hati-hati. Surat itu berbunyi, "Dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari Muhammad, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Syurahbil bin Amr, pemimpin Ghassanid. Aku mengundangmu kepada Islam. Masuklah ke dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan engkau akan selamat. Jika engkau menerimanya, engkau akan memperoleh pahala besar dan kekuasaanmu akan dilindungi. Namun, jika engkau menolaknya, maka tanggunglah akibatnya, baik di dunia maupun di akhirat." Selesai membaca surat itu, wajah Syurahbil berubah tegang. Baginya, ini bukan hanya sekadar ajakan spiritual. Ini adalah ancaman terhadap kekuasaannya, agamanya, dan loyalitasnya kepada Kekaisaran Bizantium. "Berani sekali orang ini," seru Syurahbil dengan nada marah. "Muhammad berani mengirim utusan kepadaku untuk menantang keyakinanku dan kekuasaanku di wilayah ini." Al-Harith tetap tenang, meskipun ia bisa merasakan amarah yang membara di dalam ruangan itu. "Yang mulia," kata Al-Harith dengan lembut, "Rasulullah tidak menginginkan peperangan. Beliau hanya ingin menyampaikan kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengajak manusia ke jalan yang lurus. Jika engkau menerima Islam, engkau akan menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar daripada kekaisaran manapun di dunia ini." Syurahbil memandang Al-Harith dengan penuh penghinaan. "Apakah engkau berpikir aku, seorang penguasa yang berkuasa di bawah naungan Kekaisaran Bizantium, akan tunduk pada ajaran baru dari orang yang tidak kukenal? Apakah engkau pikir aku akan mengkhianati agama leluhurku untuk sesuatu yang belum terbukti?" Al-Harith mencoba menjelaskan lebih jauh, namun Syurahbil sudah tak ingin mendengar lagi. Marah dan merasa terancam, ia memberi isyarat kepada para pengawalnya. "Bunuh dia," perintah Syurahbil. Para pengawal langsung bergerak. Dalam sekejap, Al-Harith bin Umair, utusan yang membawa pesan damai dari Nabi Muhammad, dibunuh dengan kejam. Darahnya tumpah di tanah Syam, membawa pesan bahwa Ghassanid menolak keras ajakan Islam. Kematian Al-Harith bukanlah peristiwa yang terlupakan. Sebaliknya, hal ini menjadi pemicu besar bagi umat Islam. Ketika berita pembunuhan itu sampai ke Madinah, Nabi Muhammad sangat berduka. Ini adalah satu-satunya utusan yang dibunuh saat menjalankan misinya. Dengan penuh tekad, Nabi memutuskan untuk menanggapi tindakan brutal ini dengan langkah militer. Tak lama setelah itu, pasukan Muslim dikirim untuk berperang dalam Perang Mu'tah, salah satu pertempuran awal melawan Kekaisaran Bizantium dan sekutu Ghassanid. Meskipun kalah jumlah, pasukan Muslim yang dipimpin oleh Zaid bin Haritsah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawahah berjuang dengan gagah berani, mengukir sejarah yang akan dikenang oleh generasi mendatang. Syurahbil bin Amr, sang pemimpin Ghassanid, mungkin telah memenangkan pertempuran kecil itu, namun ia tidak tahu bahwa kematian Al-Harith akan menjadi awal dari berakhirnya dominasi Ghassanid di wilayah Syam. Perubahan besar sedang menanti, dan kekuatan Islam yang semakin tumbuh akan segera mengambil alih seluruh wilayah yang dulunya dikuasai oleh suku-suku, seperti Ghassanid. Kedua, pembunuhan Al-Harith bin Umair. Langit Syam yang biasanya tenang, kini tampak memancarkan aura tegang. Di dalam istana megah milik Syurahbil bin Amr, pemimpin suku Ghassanid, ada keheningan yang menggantung seperti awan hitam sebelum badai. Syurahbil, seorang pemimpin yang kuat dan bersekutu dengan Kekaisaran Bizantium, duduk di kursinya
memandang curiga seorang utusan yang berdiri di depannya. Utusan itu adalah Al-Harith bin Umair, dikirim oleh seorang tokoh yang baru-baru ini mencuat di Jazirah Arab, Muhammad bin Abdullah, yang mengaku sebagai Rasul dari Tuhan. Al-Harith mengenakan pakaian sederhana namun membawa wibawa, berdiri tegap di depan Syurahbil. Ia memegang surat yang dibawanya dengan penuh hormat, surat yang ditulis oleh Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada penguasa Ghasanid. Syurahbil mengerutkan keningnya. "Siapa yang mengirimmu dan apa tujuanmu datang ke wilayahku?" Suaranya berat, penuh curiga. "Aku Al-Harith bin Umair, utusan Muhammad bin Abdullah, Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala," jawab Al-Harith dengan tenang, namun matanya tak luput dari ketegangan yang memancar dari raut wajah Syurahbil. "Aku datang dengan pesan damai dari beliau. Surat ini ditujukan kepadamu, wahai Syurahbil bin Amr. Berani sekali orang ini," kata Syurahbil dengan suara keras, matanya menatap tajam ke arah Al-Harith. Muhammad ini berpikir bahwa aku, seorang penguasa yang dihormati dan dilindungi oleh Kekaisaran Bizantium, akan tunduk pada ajarannya. Al-Harith menatap Syurahbil dengan tenang, meskipun ia bisa merasakan ketegangan yang meningkat di sekelilingnya. "Yang mulia," kata Al-Harith dengan suara lembut namun tegas, "Rasulullah hanya menginginkan kebaikan bagimu. Beliau tidak menginginkan konflik, tetapi menyampaikan kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menerima Islam, engkau akan mendapatkan rahmat di dunia ini dan di akhirat." Syurahbil mengerutkan kening lebih dalam, menatap Al-Harith seolah ia sedang dihadapkan pada sebuah penghinaan besar. "Kau berani bicara tentang rahmat? Agama ini, agama leluhurku, Kristen, adalah agama yang benar. Muhammad ini hanyalah seorang pemberontak dari gurun yang mencoba menggoyahkan kekuasaanku dan Kekaisaran Bizantium." Al-Harith menundukkan kepala, tetap tenang di hadapan kemarahan sang pemimpin. "Aku hanya seorang utusan yang mulia. Aku menyampaikan pesan damai dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Namun, kata-kata damai itu tampaknya tak berarti bagi Syurahbil. Di matanya, Al-Harith adalah ancaman, simbol dari sesuatu yang baru dan berbahaya. Syurahbil merasa kehormatannya dipertaruhkan. Ia melihat pada utusan ini bukan sekadar seorang pembawa pesan, melainkan tantangan terhadap otoritasnya dan loyalitasnya kepada Bizantium. "Aku tidak akan tunduk pada seorang nabi dari Arab, apalagi dari Muhammad." Syurahbil berdiri dari kursinya, wajahnya memerah karena marah. "Dan kau Al-Harith akan membayar mahal karena berani membawa pesan ini ke wilayahku." Al-Harith tetap diam, menyadari apa yang akan terjadi. Pengawal-pengawal Syurahbil yang berdiri di dekatnya mulai bergerak mendekat, menunggu perintah dari tuannya. Syurahbil menatap dingin ke arah Al-Harith. Lalu tanpa ragu sedikit pun, ia mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada para pengawalnya. "Bunuh dia!" Tanpa kata lebih lanjut, para pengawal bergerak cepat. Pedang mereka berkilat di bawah cahaya matahari yang menyusup masuk melalui jendela. Dalam sekejap, darah Al-Harith tertumpah ke lantai marmer istana. Utusan damai dari Nabi Muhammad tewas dengan kejam, tidak sempat menyampaikan lebih banyak kata-kata bijak yang ia bawa. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Syurahbil masih dipenuhi amarah, menatap tubuh tak bernyawa itu tanpa rasa penyesalan. Baginya, ia telah menunjukkan kekuatan dan keteguhan hatinya dalam melawan apa yang ia anggap sebagai ancaman terhadap agama dan kekuasaannya. Namun, apa yang tidak disadari Syurahbil saat itu adalah bahwa tindakannya akan membawa konsekuensi besar. Kematian Al-Harith bin Umair akan memicu salah satu pertempuran paling awal dan penting dalam sejarah Islam, Perang Mu'tah. Pasukan Muslim akan datang, bukan hanya untuk membalas dendam, tetapi untuk menunjukkan bahwa kekuatan mereka telah tumbuh, dan bahwa ajaran Islam tak bisa dihentikan hanya dengan pembunuhan seorang utusan. Syurahbil mungkin telah memenangkan pertempuran kecil ini, namun badai besar sedang menunggu di balik cakrawala. Tak lama kemudian, wilayah Syam yang ia pimpin dengan tangan besi akan diambil alih oleh kekuatan baru yang tak terbendung, kekuatan Islam. Ketiga, Perang Mu'tah, 629 Masehi. Di tahun 629 Masehi, langit di atas Mu'tah tampak mendung, seolah ikut menyaksikan pertempuran besar yang akan segera terjadi.
Di wilayah Syam yang jauh, konflik mulai mendidih akibat tindakan seorang pemimpin Ghassanid yang terkenal garang, Syurahbil bin Amr. Setelah membunuh Al-Harith bin Umair, utusan Nabi Muhammad, amarah di kedua belah pihak tak dapat diredam. Kematian Al-Harith adalah penghinaan besar bagi umat Islam yang hanya ingin membawa pesan damai ke wilayah Ghassanid. Namun, bagi Syurahbil, utusan tersebut adalah ancaman terhadap kekuasaannya. Tak lama setelah peristiwa pembunuhan itu, Nabi Muhammad memutuskan untuk mengambil langkah tegas. Beliau memerintahkan pasukan Muslim untuk berangkat ke Syam dan membalas tindakan kejam tersebut. Sebuah pasukan kecil namun kuat, berjumlah sekitar 3.000 orang, dikirim ke Mu'tah, sebuah tempat di dekat perbatasan Kekaisaran Bizantium. Pasukan ini dipimpin oleh 3 panglima besar, Zaid bin Haritsah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawahah. Mereka tahu bahwa pertempuran ini akan sangat berat, namun keberanian mereka tak tergoyahkan. Sementara itu, Syurahbil bin Amr telah mempersiapkan pasukannya dengan dukungan besar dari Bizantium. Tentara Bizantium dan Ghassanid berkumpul, berjumlah lebih dari 100.000 orang, jauh melebihi jumlah pasukan Muslim. Syurahbil di tengah-tengah kamp perangnya berbicara dengan seorang jenderal Bizantium yang berada di sampingnya. "Apakah kau pikir mereka cukup gila untuk benar-benar datang ke sini?" tanya Syurahbil dengan nada sinis. Jenderal Bizantium itu tersenyum tipis. "Jika mereka datang, mereka akan hancur. Mereka hanya sekelompok kecil orang, sementara kita memiliki pasukan yang luar biasa besar." Syurahbil tertawa dingin. "Baik, maka biarkan mereka datang. Kita akan menunjukkan kepada mereka kekuatan sejati." Di sisi lain, pasukan Muslim sedang dalam perjalanan menuju Mu'tah. Meskipun mereka tahu bahwa jumlah musuh jauh lebih besar, semangat juang mereka tetap menyala. Zaid bin Haritsah, pemimpin pertama yang ditunjuk oleh Nabi, berpidato di depan pasukannya. "Saudara-saudaraku," katanya, suaranya menggema di padang pasir yang luas. "Kita di sini bukan untuk mencari kematian, tetapi untuk membela kehormatan dan agama kita. Kita mungkin sedikit, tapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan berdiri tegak melawan musuh-musuh kita." Pasukan Muslim mengangguk penuh tekad. Tidak ada rasa takut di mata mereka, hanya keyakinan yang kuat bahwa mereka berjuang di jalan yang benar. Setibanya di Mu'tah, dua pasukan itu akhirnya saling berhadapan. Di kejauhan, Syurahbil bisa melihat pasukan Muslim yang berbaris, terlihat kecil dibandingkan dengan kekuatan besar yang ia dan Bizantium kumpulkan. Begitu kecil mereka, gumam Syurahbil, senyum sinisnya kembali muncul. Mereka akan dihancurkan dalam sekejap. Pertempuran pun dimulai. Zaid bin Haritsah membawa panji Islam, memimpin serangan pertama. Ia memimpin dengan keberanian luar biasa, meskipun musuh yang dihadapinya begitu banyak. Panji Nabi Muhammad berkibar di tangannya, simbol keberanian dan keyakinan umat Muslim. Namun, setelah berjuang dengan gagah berani, Zaid akhirnya gugur di medan perang, tubuhnya dipenuhi luka akibat serangan musuh. Melihat Zaid jatuh, Ja'far bin Abi Thalib segera mengambil alih panji tersebut. Ia mengarahkan kudanya dengan cekatan, memimpin pasukan ke dalam pertempuran yang lebih sengit. Ja'far berjuang dengan heroik, memotong pasukan musuh dengan pedangnya. Namun, musuh terlalu banyak. Pada satu titik, Ja'far turun dari kudanya dan bertempur dengan berjalan kaki agar lebih dekat dengan para prajuritnya. Dalam pertempuran itu, kedua tangannya tertebas oleh musuh. Namun, ia tetap memegang panji dengan sisa lengan yang tersisa sebelum akhirnya ia juga gugur sebagai syahid. Panji itu kemudian diambil oleh Abdullah bin Rawahah yang sempat dilanda keraguan sejenak. Namun, setelah menyemangati dirinya sendiri, ia pun melangkah maju dengan penuh keberanian. "Wahai jiwa," katanya pada dirinya sendiri, "engkau harus maju, atau engkau akan menyesal selamanya." Abdullah bertempur dengan gigih, namun tak lama kemudian ia juga gugur di medan perang. Pasukan Muslim yang tersisa kini menghadapi musuh yang jauh lebih besar tanpa pemimpin utama mereka. Pada titik ini, pasukan Muslim hampir kehilangan harapan, tetapi kemudian seorang panglima muda bernama Khalid bin Walid maju ke depan dan mengambil panji itu. Khalid, yang terkenal dengan keahliannya dalam strategi perang, segera mengambil alih komando. Dengan taktik brilian, ia mengatur ulang pasukan Muslim, menciptakan ilusi bahwa bala bantuan datang untuk memperkuat mereka.
Khalid memerintahkan pasukan untuk bergerak seolah-olah mereka akan menyerang dari berbagai arah, membingungkan pasukan musuh yang lebih besar. Syurahbil yang awalnya yakin akan kemenangan mudah, kini mulai melihat kekuatan taktik Khalid. Pasukan Muslim yang tadinya terlihat kecil, kini bergerak dengan cara yang membuat pasukan Ghassanid dan Bizantium ragu-ragu. "Mereka tidak mundur?" tanya Syurahbil dengan terkejut. Bagaimana mungkin mereka bisa terus bertarung dengan jumlah mereka yang begitu sedikit? Jenderal Bizantium yang berdiri di sampingnya juga mulai cemas. "Mereka lebih tangguh dari yang kita duga," jawabnya. "Mungkin kita telah meremehkan mereka." Setelah pertempuran sengit yang berlangsung berhari-hari, Khalid bin Walid berhasil membawa pasukan Muslim mundur dengan taktik yang sangat cerdik, menyelamatkan mereka dari kehancuran total. Meskipun kalah jumlah, pasukan Muslim tidak hancur seperti yang diperkirakan oleh Syurahbil dan Bizantium. Mereka berhasil bertahan dengan kehormatan. Syurahbil, meskipun merasa menang karena pasukan Muslim mundur, menyadari bahwa kekuatan baru ini tidak bisa diremehkan. Pasukan Muslim telah menunjukkan keberanian yang luar biasa, dan ini hanyalah permulaan dari konflik yang lebih besar yang akan datang. Di Madinah, meskipun pasukan Muslim tidak memenangkan pertempuran secara taktis, mereka dipandang sebagai pahlawan. Nabi Muhammad menyambut Khalid bin Walid sebagai pedang Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kecerdasannya dalam menyelamatkan pasukan Muslim di medan perang yang nyaris mustahil. Pertempuran Mu'tah menjadi tonggak sejarah dalam hubungan antara umat Islam dan Kekaisaran Bizantium serta suku-suku Arab sekutunya seperti Ghassanid. Syurahbil bin Amr mungkin telah memenangkan pertempuran hari itu, namun ia tidak menyadari bahwa gelombang besar perubahan akan segera melanda wilayah Syam dan kekuatan Islam akan terus tumbuh dan meluas. Keempat, hubungan dengan Kekaisaran Bizantium. Di tengah gurun yang membentang luas, wilayah Syam menjadi jantung kekuasaan suku Ghassanid yang kuat dipimpin oleh Syurahbil bin Amr, seorang pemimpin yang gagah dan penuh tekad. Sebagai bagian dari suku Arab Kristen, Ghassanid telah lama menjalin aliansi dengan Kekaisaran Bizantium, kekuatan besar di wilayah Mediterania Timur. Hubungan ini bukan hanya didasarkan pada agama, tetapi juga strategi geopolitik. Kekaisaran Bizantium membutuhkan sekutu yang mampu menjaga perbatasan selatan mereka dari ancaman suku-suku Arab pagan dan, belakangan, dari gelombang baru Islam yang berkembang di Jazirah Arab. Syurahbil, yang lahir dan dibesarkan dalam lingkungan elit Ghassanid, tahu betul pentingnya menjaga hubungan erat dengan Bizantium. Kekaisaran bukan hanya sekutu militer, tetapi juga sumber dukungan ekonomi dan politik. Setiap tahun, Kekaisaran Bizantium mengirimkan hadiah-hadiah mewah dan memberikan perlindungan kepada pemimpin Ghassanid, memastikan bahwa wilayah Syam tetap berada di bawah pengaruh mereka. Di dalam istana megahnya yang terletak di dataran tinggi Syam, Syurahbil sering menerima utusan dari Konstantinopel. Pada suatu sore yang tenang, seorang utusan Bizantium tiba dengan pesan penting dari Kaisar Heraklius, pemimpin Bizantium saat itu. Syurahbil duduk di ruang utama istananya, dikelilingi oleh penasihat dan panglima perangnya. Sang utusan, mengenakan jubah sutra berwarna biru khas Bizantium, memberi hormat sebelum berbicara. "Yang mulia Syurahbil bin Amr," kata utusan itu dengan suara penuh hormat. "Kaisar Heraklius mengirimkan salam hormat dan rasa terima kasih atas kesetiaanmu yang terus-menerus kepada kekaisaran. Namun, ada hal penting yang harus disampaikan." Syurahbil mengangguk pelan, menandakan agar utusan itu melanjutkan. "Apa yang dikehendaki oleh kaisar?" tanyanya. "Ancaman baru telah muncul dari selatan," jawab sang utusan dengan suara yang lebih tegas. "Gerakan Muhammad dan ajaran barunya yang disebut Islam menyebar dengan cepat di seluruh Jazirah Arab. Kaisar khawatir bahwa gerakan ini akan mengancam kekuasaan kita di wilayah Syam, dan karena itu, beliau meminta agar Ghassanid sebagai sekutu setia Bizantium bersiap menghadapi kemungkinan serangan dari pasukan Muhammad." Syurahbil duduk tegak di kursinya, merenungkan kata-kata sang utusan. Dia telah mendengar tentang Islam, sebuah gerakan yang semakin berkembang dari kota Madinah di Jazirah Arab. Namun, baginya, ancaman ini masih terasa jauh. Sebagai pemimpin yang setia kepada Kekaisaran Bizantium dan agamanya, ia memandang ajaran baru itu dengan kecurigaan. "Apakah mereka cukup berani untuk datang sejauh ini?" Syurahbil berkata dengan nada skeptis. "Wilayah kita jauh dari pusat kekuatan mereka,
dan Bizantium masih memiliki kekuatan besar. Mengapa Kaisar khawatir? Sang utusan tersenyum tipis. Yang mulia, Kaisar telah menyaksikan sendiri kebangkitan gerakan ini. Muhammad telah menaklukkan banyak suku di Arab dan pasukannya terus bertambah. Lebih baik kita bersiap daripada dikejutkan oleh serangan yang tiba-tiba. Syurahbil mengangguk, menyadari bahwa ancaman ini mungkin lebih serius dari yang ia duga. Namun, di balik itu semua, dia tahu bahwa kekuatannya terletak pada aliansi erat dengan Bizantium. Selama Bizantium berdiri kokoh, Ghassanid akan terus berkuasa di Syam. Katakan pada Kaisar bahwa Ghassanid tetap setia, kata Syurahbil dengan suara tegas. Kami akan bersiap untuk mempertahankan wilayah ini dari segala ancaman. Namun, aku meminta agar pasukan Bizantium juga siap membantu jika konflik ini meletus. Sang utusan mengangguk hormat. Tentu saja yang mulia, pasukan Bizantium selalu siap membantu sekutu setianya. Kaisar mengandalkan keberanian dan kepemimpinanmu. Setelah utusan itu pergi, Syurahbil duduk dalam keheningan sejenak. Pikirannya melayang jauh ke arah selatan, ke gurun yang luas di mana ajaran baru itu menyebar. Syurahbil tidak bisa membiarkan ancaman ini mengganggu stabilitas kekuasaannya. Hubungannya dengan Kekaisaran Bizantium harus tetap kokoh, karena itulah benteng terakhir melawan kekuatan yang mungkin akan mengguncang Syam. Beberapa minggu kemudian, Syurahbil mengirim pasukannya ke perbatasan selatan untuk memperkuat pertahanan. Dengan dukungan Bizantium, ia yakin bahwa Ghassanid akan mampu menahan segala serangan yang datang. Namun, apa yang tidak dia sadari adalah bahwa gelombang Islam yang datang tidak hanya membawa pedang, tetapi juga membawa perubahan yang mendalam. Pertempuran demi pertempuran akan segera datang, dan Syurahbil tahu bahwa aliansinya dengan Bizantium akan diuji. Namun, di mata para pemimpin Ghassanid, selama mereka memiliki dukungan dari Kaisar Heraklius, mereka merasa tak terkalahkan. Syurahbil berdiri di benteng tinggi, memandang jauh ke arah Cakrawala. Di kejauhan, dia melihat pasukan Ghassanid dan Bizantium berlatih bersama, siap menghadapi apapun yang datang dari selatan. Dalam hatinya, ia tahu bahwa pertarungan ini akan menentukan masa depan tidak hanya bagi suku Ghassanid, tetapi juga bagi seluruh wilayah Syam. Namun, takdir kadang membawa jalan yang tak terduga. Meskipun Syurahbil dan Bizantium bersatu dengan kuat, kekuatan Islam yang datang akan membentuk sejarah baru yang tak terelakkan. Dan meski kekuatan militer Bizantium besar, perubahan yang datang dari Jazirah Arab ini lebih dari sekadar pertempuran fisik. Itu adalah pertarungan keyakinan yang akan mengubah wajah Timur Tengah selamanya. Kelima, Khalid bin Walid dan penaklukan Syam. Pada awal abad ke-7, angin perubahan mulai bertiup dari Jazirah Arab, membawa serta kekuatan baru yang tak terelakkan, Islam. Dipimpin oleh Panglima Besar Khalid bin Walid yang dikenal sebagai Pedang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasukan Muslim bergerak ke utara menuju Syam, wilayah yang telah lama berada di bawah kekuasaan suku Ghassanid, sekutu setia Kekaisaran Bizantium. Di puncak kekuasaan suku Ghassanid berdiri Syurahbil bin Amr, seorang pemimpin yang gagah, namun kini dihadapkan pada ancaman yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Syam adalah wilayah yang kaya dan strategis, dikelilingi oleh padang pasir di selatan dan pegunungan di utara. Selama berabad-abad, suku Ghassanid telah menjadi perisai Bizantium di selatan, menahan serangan dari berbagai suku Arab dan menjaga stabilitas bagi kekaisaran. Namun kini, kekuatan Islam yang berkembang pesat setelah wafatnya Nabi Muhammad bergerak menuju Syam, mengancam dominasi Bizantium dan Ghassanid. Di bentengnya yang kokoh di Syam, Syurahbil duduk di ruang pertemuan, ditemani oleh penasihatnya dan beberapa panglima perangnya. Wajah mereka semua tampak serius, mengetahui bahwa pertempuran besar telah menanti. Seorang utusan tiba dengan berita baru yang mengejutkan. Yang mulia Syurahbil, kata utusan itu dengan napas terengah-engah, pasukan Muslim telah mencapai perbatasan Syam. Mereka dipimpin oleh seorang panglima yang tak terkalahkan, Khalid bin Walid. Syurahbil terdiam sejenak, tatapannya berubah tajam. Nama Khalid bin Walid sudah sampai ke telinganya sejak lama. Khalid terkenal dengan taktik perangnya yang brilian dan kekuatannya dalam medan pertempuran. Ia pernah menjadi musuh Nabi Muhammad sebelum akhirnya masuk Islam. Dan sejak saat itu, ia menjadi salah satu panglima terbesar dalam sejarah Islam. Khalid bin Walid
Gumam Syurahbil pelan, seolah mencerna nama itu. Jadi akhirnya dia datang juga. Salah satu penasihatnya angkat bicara. Yang mulia, kita harus berhati-hati. Khalid telah memenangkan banyak pertempuran melawan musuh yang jauh lebih besar. Pasukan kita mungkin kuat, tapi dia dikenal karena kecerdasannya dalam strategi. Bizantium mungkin tidak bisa segera membantu kita. Syurahbil berdiri dari kursinya dengan tatapan tegas ke arah para panglimanya. Kita tidak boleh gentar hanya karena nama besar. Ghassanid telah bertahan selama berabad-abad dan kita memiliki Bizantium di belakang kita. Kirim utusan ke Kaisar Heraklius, minta bala bantuan. Sementara itu, kita akan berjuang dengan kekuatan penuh. Di sisi lain, Khalid bin Walid memimpin pasukan muslim dengan ketenangan seorang panglima yang sudah terbiasa menghadapi lawan besar. Setelah berhasil menaklukkan Persia dan Bizantium di pertempuran sebelumnya, ia tahu betul bagaimana menghadapi pasukan besar dengan sumber daya terbatas. Malam itu, di tenda perangnya, ia berkumpul dengan para panglimanya untuk merencanakan langkah berikutnya. Saudara-saudaraku, Khalid memulai, suaranya tegas namun penuh kebijaksanaan. Ghassanid telah menjadi sekutu Bizantium selama bertahun-tahun. Mereka akan melawan kita dengan gigih, tetapi kita tidak akan mundur. Kita berjuang bukan untuk tanah, tetapi untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang panglima Muslim yang berdiri di sampingnya, Abu Ubaidah bin Jarrah, mengangguk. Mereka memiliki lebih banyak tentara, Khalid, tapi kita punya iman dan strategi. Apa rencanamu? Khalid tersenyum tipis, menatap peta yang tergelar di depannya. Kita akan memecah pasukan mereka. Serangan kita akan datang dari berbagai arah. Ghassanid dan Bizantium tidak akan tahu di mana kita akan menyerang berikutnya. Fokus mereka pada jumlah, tetapi kita akan menggunakan kecerdasan. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan serangkaian pertempuran yang menentukan. Pasukan muslim yang dipimpin oleh Khalid bin Walid bergerak dengan kecepatan luar biasa, menerobos pertahanan Ghassanid di berbagai titik strategis. Khalid menggunakan taktik pengepungan, serangan kilat, dan tipu daya untuk membuat pasukan Ghassanid terpecah dan bingung. Di sisi lain, Syurahbil mencoba mengoordinasikan pasukannya. Namun pasukan muslim yang gesit dan taktis membuatnya sulit bertahan. Dalam sebuah pertemuan di medan pertempuran, di dekat sebuah benteng yang dikepung, seorang panglima Ghassanid menemui Syurahbil dengan wajah pucat. Yang mulia, pasukan kita terjepit. Khalid menggunakan taktik yang tak terduga. Mereka menyerang kita dari arah yang tidak kita duga, dan Bizantium belum tiba untuk membantu. Syurahbil memandang ke medan perang di kejauhan, melihat pasukannya mulai terpecah belah. Dia tahu bahwa situasinya semakin genting, namun sebagai seorang pemimpin yang tak pernah menyerah, ia tetap teguh. Kita akan bertahan. Kirimkan semua kekuatan yang tersisa ke garis depan. Aku sendiri akan memimpin mereka, kata Syurahbil dengan tegas. Namun, Khalid bin Walid sudah memperhitungkan segalanya. Dalam sebuah pertempuran terakhir yang menentukan, pasukan muslim mengepung benteng utama Ghassanid. Khalid, yang berada di garis depan, mengangkat pedangnya, memberikan perintah kepada pasukannya untuk menyerang dari segala arah. Di tengah hiruk-pikuk pertempuran, Syurahbil berhadapan langsung dengan pasukan muslim. Mata mereka saling bertemu dalam pandangan yang penuh ketegangan. Syurahbil tahu bahwa hari ini mungkin akan menjadi akhir dari kekuasaan Ghassanid di Syam, namun ia tetap berjuang dengan keberanian yang tak tergoyahkan. Khalid bin Walid melihat perlawanan terakhir dari pasukan Ghassanid, mengarahkan pasukannya dengan kecermatan luar biasa. Setelah pertempuran sengit, pasukan muslim berhasil menaklukkan benteng dan mengalahkan Ghassanid, menandai berakhirnya dominasi mereka di wilayah tersebut. Syurahbil, sang pemimpin yang dulu tak tergoyahkan, menyaksikan jatuhnya benteng terakhirnya. Kekaisaran Bizantium yang ia harapkan akan datang menolong, tak kunjung tiba tepat waktu. Khalid bin Walid dengan kehormatan seorang prajurit memberikan kesempatan kepada Syurahbil untuk mundur dan menyerah. Syurahbil bin Amr, kata Khalid dengan suara yang penuh wibawa, "Engkau telah bertempur dengan gagah berani, tetapi ini adalah akhir dari kekuasaanmu di Syam. Umat Islam tidak mencari penghancuran, tetapi kami menawarkan keadilan. Terimalah Islam, atau engkau dan rakyatmu akan hidup di bawah perlindungan kami." Syurahbil terdiam sejenak, menatap Khalid dengan campuran kekaguman dan ketidakpercayaan.
Dia tahu bahwa dunia telah berubah dan Ghassanid tidak lagi menjadi penguasa di tanah ini. Namun, dengan kepala tegak, dia memberikan jawabannya. Aku telah bertarung demi keyakinanku dan demi kekaisaran. Tetapi aku melihat bahwa masa depan telah berubah. Aku akan menerima perlindunganmu. Dengan demikian, berakhir sudah era Ghassanid sebagai penguasa di Syam. Khalid bin Walid dan pasukannya telah menaklukkan wilayah tersebut, membawa Syam di bawah panji Islam, namun dengan tetap menjaga kehormatan musuh-musuh mereka. Sejarah Syam berubah selamanya dengan Islam yang kini berkuasa di wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Bizantium dan sekutunya. Syurahbil bin Amr, pemimpin Ghassanid, dikenang karena perannya dalam memperkuat aliansi dengan Bizantium dan terlibat dalam salah satu konflik paling awal antara Muslim dan Bizantium, yang menjadi bagian penting dari sejarah awal penaklukan Islam.